Belum, belum, Oh, belum, 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 belum. Oh ya, belum. jadi misal kayak gini ya, hari ini agenda kita adalah berbincang-bincang seputar nasib awardee yang Mantap. tidak jadi atau batal Jadi, atau jadi atau mungkin kemungkinan berangkatnya tidak jadi. Oke, Mister belum. dulu, Mister. A few moments later. Oke, hello check, sir. Oke, oke, aman, aman. Udah denger suaranya. Jelas nggak sih? Takutnya nggak jelas Ya, lagi. jelas kok, jelas, jelas. Suaraku juga Oke, jelas ya. iya jelas banget sih. HP mahal kayaknya. Sepertinya, wis. Ini Hai, apa? sepertinya ini ya, apa namanya? Apa? Udah familiar gitu sama ruangan ini, sama gambarnya itu familiar. Ada sih, cuma nggak terlalu penting-penting amat. Oke, welcome back to my channel. Ya, nadanya kayak siapa itu? Agak berisi ya. Kayaknya Mister cuma kelihatan dagu ke atas aja ya. Nggak mau kelihatan bawah. Itu nggak pakai baju atau gimana, Mister? Oh iya, oke. Oke, Ya ini kita harus. baju yang sama sih, warna hitam. Kita nggak janjian loh padahal. Ya. BTW ini bajunya Nemo sih. Oh, warna biru. Sangat matching sekali dengan sponsor di belakang ini ya. Oke, apa kabar Bapak Mahmud? Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik ini. Soalnya Ya. enaknya manggilnya Mister atau Bapak sih? Mister atau Bapak? Atau Pak? Agak-agak. Masih belum bapak-bapak ini. Oh gitu ya. Masih belum jadi Bapak mungkin. Iya. Atau nggak pengen jadi Bapak? Belum, belum, Oh, belum. belum. Oh iya, Belum. jadi misal kayak gini ya, hari ini agenda kita adalah berbincang-bincang seputar nasib awardee yang Mantap. tidak jadi atau batal Belum jadi, atau belum belum jadi atau mungkin kemungkinan berangkatnya tidak jadi. Oke, dulu Mister, ditahan dulu. Kita akan menjadikan sebuah question mark, a big question mark ya. Jadi pertanyaan besar. Kayaknya aku harus minum kopi juga sih. Oke, hari ini disponsori oleh Popme. Biasalah. Oh iya, jadi gini dulu deh. Saya pengen, perkenalan dulu deh Mister Mahmud ya. Kalau udah nama kayak udah tahu, cuma backgroundnya asalnya dari mana, terus pendidikan terakhirnya apa. Mungkin boleh deh di-share ke teman-teman sekalian. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Mahmud Rafi'i, berasal dari Ponorogo, kota Riau tercinta ya. Oh my God. Terus backgroundnya pendidikan terakhir S1, jurusan PAI, pendidikan agama Islam, PAI. Terus, oh iya, PAI. Nice sekali, wow. Kemudian sebenarnya secara status saya awardee LPDP, LPDP 2019. Oke, jangan dulu dijawab. Ya. Sampai segitunya ya di Hatam ya. Oke, jadi perjalanan Mister boleh deh bagi cerita dulu gimana ceritanya awalnya LPDP, awal daftar tanggal berapa, jadi time sequence-nya gitu loh. Wah, ini urutan kalau waktunya. Time sequence sebenarnya lama banget ya, karena teman-teman biasanya itu mengira langsung lulus kuliah gitu kan, langsung lulus kuliah S1, terus kemudian belajar bahasa Inggris 1 bulan dapat TOEFL 550 atau IELTS 6,5. Ternyata daftar beasiswa 1 bulan langsung keterima gitu. Ternyata butuh waktu yang lebih lama dari itu. Oke, jadi kalau Mister sendiri mulainya kapan berburu beasiswa khususnya LPDP lah, boleh dikhususin kalau aja. saya perjalanan dimulai ketika mau belajar TOEFL terlebih dahulu. Jadi pergi jadi mulai itu Januari 2018. Itu wow, so it been 2 years kayaknya ya. Iya, terus kemudian belajar TOEFL 3 bulan. Habis itu jadi tutor. Dan sambil ngejar beasiswa. Sambil ini ya. Iya itu. Nguli ya, serabutan kiri kanan. Ya, saya paham. Terus. Terus kemudian daftar Chevening di bulan Oktober itu gagal. Nggak keterima. Oke. Lako iso. Iya, karena mungkin ya seperti itulah ya. Ya bukan rezekinya. Terus kemudian baru keterima itu ketika daftar LPDP di Desember 2018-nya. Itu terakhir. Desember 2018. Mister kursusnya tadi bulan Maret, ya nggak sih? Bulan Januari sampai Maret. Januari sampai Maret, terus Desember keterima. Wow. Terus. Terus Desember itu masih belum keterima, itu masih daftar berkas saja. Oh, keterima berkas lah ya. Lolos berkas di situ, terus Februari 2019 itu tes SBK, ya kayak tes CPNS yang berbasis komputer gitu ya. Iya. Terus kemudian bulan Maretnya kalau nggak salah itu wawancara.
bulan Aprilnya itu pengumuman keterima. Gitu. Jadi pengumuman keterima. Iya, Jadi timeline-nya. nah kalau kita dengerin kayak mudah-mudah aja lanjut mulus-mulus aja ya, tapi saya yakin tidak semudah itu kan. Nah, struggle terbesar Mister ketika dari awal daftar sampai keterima itu apa? Yang paling susah? Kayaknya ini effort banget nih. Mungkin lebih ke ini ya, pengorbanan waktu, pengorbanan karir juga. Apalagi teman-teman kan mungkin banyak banget ya. Kalau saya kan sudah pernah jadi guru sebelumnya. Jadi kan jurusan pendidikan, udah jadi guru di sekolah kan ya tinggal ngelanjutin aja. Nanti nunggu pembukaan PNS gitu kan, terus masuk guru rata-rata kan olahraga gitu, ya. Guru olahraga pernah. Oh masa? Bener. Iya, pernah 1 semester guru olahraga. Oh alah. Kan kalau di sekolah, di SD kan serabutan ya? Di mana sih Mister? Iya, di SMP swasta. Ya? SMP swasta serabutan. Pokoknya kalau semua yang masih junior gitu, mana yang kosong gitu, ya itu yang disuruh. Yang diisi. Oke, kita kembali ke laptop Mister. Tadi pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya tadi apa? Waktu. Oh iya, yang sulit. Yaitu mengorbankan karir itu, mengorbankan waktu, karena butuh sekian lama kan, jadi itu yang harus dikorbankan. Dan itu pun kan bukan sebuah jaminan kalau semua kita berhasil. Iya, I see. Tetap fokus pada tujuan itu yang mungkin sulit itu. Akhirnya kayak gambling juga ya, maksudnya kalau kita keterima ya syukur banget, kalau enggak waktu kita yang berapa tahun itu, gitu. Ya itu dia. Jadi misalnya kalau nggak keterima beasiswa udah ada plan B-nya seperti apa? Atau misalnya emang ya udah kalau harus keterima pokoknya nggak ada alasan. Pokok harus keterima gitu. Nggak ada alasan. Keterima. Saya di Paris sampai keterima gitu dulu ininya gitu, niatnya gitu. Iya sih. Jadi buat pemirsa-pemirsa di rumah asik sekali. Jadi buat teman-teman di rumah, jadi aku sama Mr. Mahmud dulu se-camp. Cuma Mr. Mahmud tidurnya di gudang ya kalau nggak salah waktu itu ya. Kita seru. Berantakan banget soalnya. Iya, ruangannya yang paling kecil di antara penghuni camp yang lainnya. Iya. Pokoknya selipan ada. Lainnya itu tiga orang itu dengan kapasitas yang lebih besar. Sedangkan punya aku kapasitas 1 orang dipakai untuk 2 orang. Iya, kelihatan sih. Itu ini mesake banget sih. Nah, jadi kenal sama Mr. Mahmud itu awalnya karena memang kita se-camp. Terus Mr. Mahmud juga orangnya humble. Grounded banget. Jadi enak diajak ngobrol gitu dibanding sebelahnya. Sorry. Jadi enggak. Jadi bukan yang membandingkan, tapi tutor yang humble banget. Jadi akhirnya sharing. Nah, kalau pengalaman sendiri yang aku lihat dengan sebagai saksi hidup ya, memang Mr. Mahmud sangat bersikeras, punya tekad yang kuat ya, karena memang beberapa kali aku lihat dia daftar, belajar grammar, walaupun kalau dia lagi belajar aku datang ngajak ngobrol, dia berhenti, dia ngobrol lagi kan, kasihan juga Mister Mahmud. Aku peka sih Mister ya, dan tiba-tiba kita dipertemukan lagi jadi tutor ya. Oh iya, ternyata tutor juga ya. Pernah bukan. Juga dulu ya. Oh iya. Udah lupa ya background yang itu ya. Jadi akhirnya ya udahlah kita kenal sampai sekarang. Dan Mister Mahmud boleh cerita dulu dong. Kan Mister statusnya sekarang udah keterima atau di cancel? Iya. Alhamdulillah masih statusnya masih sama, masih diterima. Alhamdulillah. Jadi kan kalau semua sudah LPDP, keterima LPDP itu ada step-step lagi. Jadi teman-teman juga mungkin yang belum pernah tahu tentang LPDP ya. Jadi setelah keterima itu ada stepnya. Stepnya sesudahnya itu mengikuti PK. Mengikuti PK itu program keberangkatan. Ya persiapan keberangkatan. Jadi teman-teman belum sah menjadi awardee ketika teman-teman belum PK, belum persiapan. Secara resmi ya itu. Kalau PK itu secara resmi jadi awardee. Terus kemudian ada juga PB, pengayaan bahasa itu selama 3 bulan. Oh iya. Yang mana duluan, PK atau PB? Ini tergantung. Ada yang PB duluan, ada yang PK duluan, ada yang bareng. Saya PK-nya itu ketika PB-nya masih jalan. Gitu. Oh gitu, jadi bareng? Iya, bareng. Oh alah. PB itu tergantung, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung kemampuan ya. Kalau teman-teman sudah mencapai target nilainya dalam 3 bulan itu, ya udah 3 bulan udah. Kalau semua teman-teman belum mencapai target nilainya, jadi bisa lanjut ke bulan selanjutnya, 6 bulan gitu. Jadi PB itu digunakan untuk orang-orang yang afirmasi dan dia belum mendapatkan IELTS gitu ya. Gitu. Oke, jadi balik lagi ke beasiswanya. Kan misalnya udah terima, udah fix berarti ya, karena udah melalui 2 yang tadi itu PB sama PK-nya nggak sih? Oke. Tapi sayangnya, sayang seribu sayang, kita ini unexpected sekali ya, virusnya datang nyampe ke Indonesia yang awalnya dari Cina tuh, dari ujung kulon sana, tiba-tiba datang ke sini, akhirnya menghambat semua.
Ya nggak sih, termasuk Iya. Mister juga sebagai awardee yang harusnya udah berangkat. Iya, Atau harusnya udah sebenarnya ada pilihan dua. Kemarin itu berangkat oh, Februari kemarin itu bisa. Akan tetapi saya mengajukan berangkat itu Juli. Karena kan sebenarnya kalau semua dalam LPDP itu jarak mendapatkan LOE, bukan jarak keberangkatan ya, tetapi jarak mendapatkan LOE 1 tahun setelah PK atau kalau nggak gitu 1 tahun setelah PB. Oleh karena itu tadi kan Oke. saya menceritakan PK sama PB juga. Nah, Iya. saya PB itu terakhir Oktober. Jadi kan saya ada pilihan 1 tahun sesudah Oktober itu untuk mendapatkan LOE. Status saya berarti saya bisa kan saya di Australia. Di Australia kan keberangkatan itu bisa semester 1 ataupun semester 2. Berarti Februari ataupun Juli gitu ya. Jadi saya bisa milih Februari, saya juga bisa milih Juli. Nah, saya Juli. milih yang Juli. Iya. Yang Juli. Yang Juli Oke, 2020. jadi sebenarnya Betul. kalau schedule-nya atau waktunya kalau bukan Februari, Juli. Dan Iya, Mister Februari, memilih Juli. Dan Juli ternyata 2020. alih-alih bulan depan. Iya, Juli ya. Ya, harusnya bulan depan. Oh iya ya, harusnya bulan depan berangkat. Tapi Iya. ternyata ciri-cirinya tertunda atau emang udah fix tertunda? Udah fix tertunda. Udah fix tertunda, ada waktu yang ditentukan? Ada. Kalau waktu yang ditentukan saya kurang tahu ya, tapi kurang lebih itu ininya 1 tahun lagi. Menundanya itu dikasih kelonggaran 1 tahun. Dan memang ini nggak boleh berangkat sama LPDP-nya. Semua awardee yang berangkat tahun 2020 harus ditunda, harus defer, nggak boleh sama sekali gitu. Jadi berarti teman-teman ketat ya? Yang di Aussie, yang di UK, yang di Amerika gitu, semuanya ditunda semua gitu. Wow, Jadi, akhirnya ditunda sampai maksimal setahun. Iya, ya kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Kemungkinan terburuknya kalau misalnya ternyata coronanya tidak berakhir sampai setahun itu, nggak sampai kemungkinan kesana terburuk ini. ya? Apa namanya? Belum. Skenario dari LPDP nggak sampai ke sana. Jadi skenarionya hanya sekedar ditunda itu. Itu udah paling buruk. Ditunda. Ada skenario yang menyebabkan mungkin bisa tidak ditunda. Contoh kalau seumpama teman-teman itu dari kampusnya menolak untuk menunda, untuk memberikan LOE deferment atau LOE penundaan itu. Jadi teman-teman bisa mengajukan lagi untuk daftar ulang di tahun depannya. Jadi di cancel tadi, terus mendaftarkan dengan pendaftaran yang baru. Atau kalau nggak gitu, terpaksa pindah gitu. Kalau semua memang yang bersangkutan tidak mau, itu sampai langkah akhir menandatanganin surat perjanjian bahwasanya risiko-risikonya akan ditanggung sendiri. Risiko-risiko yang berkaitan dengan COVID berarti kan. Dan itu nggak mungkin kalau sama Juli. Itu yang teman-teman berangkatnya September atau Desember. Jadi Juli, yang berangkat Juli nggak ada kemungkinan untuk itu. 2020 ya yang September atau Desember. Jadi saya mau nggak mau pasti tunda. Gitu. Tunda keberangkatan. Oke. Nah, karena misalnya tadi udah nyebutin ada beberapa alternatif kalau misalnya ditunda. Oke. Jadi alternatifnya itu apa aja? Alternatif kalau tidak ditunda, bukan alternatif kalau ditunda. Kalau sama ditunda itu ya pilihannya tidak ditunda. Ya ditunda ke yang tadi 2021. Ya. Iya. Kalau yang ditunda pilihannya ya 2021 itu. 2021 itu ya. Jadi Mister statusnya harus menunggu lagi sampai waktu yang ditentukan, berarti tetap dengan jurusan dan kampus yang sama. Iya, dengan kampus yang sama. Gitu. Karena kampusnya memperbolehkan. Dari kampus saya sendiri di Monash itu sudah memperbolehkan dan saya sudah mengajukan juga deferment. Dan sudah keterima juga defermentnya, jadi tinggal mengurus ke LPDP-nya. Gitu. Oke, jadi ngurus ke LPDP-nya. Jadi berarti memang untuk yang keberangkatan bulan Juli ini strict banget ya, nggak boleh sama sekali berangkat. Iya, nggak boleh. Itu tidak dimungkinkan untuk berangkat. Oke, dan beruntungnya Mister, kampusnya juga memperbolehkan dalam jangka waktu seperti itu. Iya, boleh. Gitu. Oke, jadi kira-kira lumayan enak kok dibandingkan kampus-kampus yang lain itu. Kalau kampus-kampus yang lain punya teman-teman saya itu yang di UK dan juga di Swedia, ada juga teman saya yang di Sweden gitu. Mereka-mereka yang deferment itu harus mengajukan harus mengajukan pendaftaran ulang. Jadi harus mempersiapkan berkas-berkas dari awal lagi. Dari awal lagi. Sayanya, terus bahasa gitu kan. Ada teman saya yang juga sebenarnya IELTS-nya itu udah nyampe, akan tetapi tahunnya udah habis gitu. Tahun yang terakhir itu yang kemarin waktu dipakai untuk LOE kemarin, untuk mencari LOE yang kemarin. Jadi kalau semua mau mendaftarkan lagi ya harus pakai IELTS yang baru gitu. Itu yang agak susah juga. Oke, jadi berarti Monash nggak gitu, Monash. Oke,
Jadi kalau misalnya beberapa kampus yang memang kalau misalnya IELTS-nya udah tidak berlaku lagi, udah expired, berarti harus Iya, tes lagi dong? iya harus tes lagi. Oke, sial banget sih itu beruntungnya Mister. Mister, tapi kan Mister baru setahun juga kan, maksudnya belum lama-lama Iya, banget ya nggak sih? Iya iya. nggak Kalau sih? aku masih masih aman. Oke, jadi ada nggak sih kemungkinan tanggal pasti atau bulan pasti yang Mister bakalan berangkat dalam kurun waktu dalam setahun itu? Ada. Insya Allah Februari tanggal berapa ya lupa. Pokok Februari ini. Februari 2021 itu. Tanggal Oh, berapanya agak lupa. Februari 2021. Ya semoga aja sih Iya. lancar-lancar aja. Kayaknya Iya, amin. iya sih. Prediksiku kayaknya corona selesai 2022 kayaknya Mister ya. Oh iya, ini Iya, Mister. karena belum selesai aja udah new normal sekarang ini. Susah. Iya iya. Gini Mister, kan aku dengar kemarin ada isu-isu bahwa katanya pendanaan beasiswa itu dipakai juga untuk corona. Isunya Jadi ya, pendanaan LPDP. iya. Jadi maksudnya apakah memang berpengaruh di situ juga, atau mungkin ada isu-isu bahwa ada pemotongan duit buat berfoya-foya di luar negeri? Ada nggak Oh sih Mister iya, dengar-dengar? ada juga yang belum saya katakan ya, belum saya kasihkan ini tadi. Nah, Ah, teman-teman yang apa namanya yang seumpama tidak defer itu sebenarnya bisa, akan tetapi online gitu ya. mhm. Kayaknya Oh kalau iya nggak itu. defer ya online, ya lupa sih. Mhm. Nah, kalau semua online itu udah otomatis living allowance-nya, living allowance kan kalau sama ya ini sudah rahasia umum. Kalau sama di luar negeri itu kan lebih banyak gitu ya. Iya, Tapi kalau sama online karena dia tinggalnya di dalam negeri, pasti living allowance-nya ya lebih sedikit gitu. iya. Ya mungkin pemotongan-pemotongannya di situ. Tetapi untuk yang teman-teman yang berangkat ke luar atau apa, itu tetap. Jadi nggak ada pemotongan sama sekali. Tidak ada Untuk pemotongan. pemotongan seperti itu, yang sudah jadi awardee itu tidak ada. Ya kalau untuk keuangan LPDP sendiri katanya sih tergolong aman gitu ya. Katanya tergolong aman, jadi tidak terdampak untuk masalah Tidak keuangan. terdampak. Jadi dari LPDP-nya concern-nya lebih ke ya mereka ngakunya lebih ke keselamatan awardee-nya. Bentar, Mister. Kalau dulu ya. Oh, dapat kopi ya? Bukan. Miss Femi. Oh iya. Jadi balik lagi, Mister. Tadi kan masalah pendanaan. Aku mau nanya apa ya tadi? Oh iya, uang segala macam. Oh iya, yang kelas online itu. Oke, apakah oh iya, aku belum confirm tadi kalau misalnya apakah yang LPDP award di luar negeri, oke, bisa kelas online juga? Bisa. Asalkan Oke. kampusnya menyediakan LPDP award di luar negeri itu bisa kampus bisa apa namanya? Bisa course Online. kelas online dari rumah, bisa dari Indonesia, itu bisa. Ada Dan kemungkinan seperti itu. iya, dan pertanyaannya adalah apakah kampus Mister, kampusnya apa tadi? Kediri Monash University ya? University. Oh iya, sorry. Memperbolehkan atau menyediakan atau memprovide kelas online tersebut. Selama COVID-19 itu mempersiapkan sebenarnya, menyediakan. Tetapi Akan tetapi dari saran teman-teman yang sudah pernah merasakan online. kelas online, itu menyarankan kita nggak ambil kelas online. Lebih baik defer saja daripada kelas online. Nggak enak banget gitu. Karena sekelas ini ya, sekelas kampus bergengsi sedunia, kelasnya bukan Indonesia lagi, sedunia. Seperti punya Miss Didi yang American University itu, di antara puluhan orang yang hadir online itu akhirnya itu cuma 6, cuma nggak nyampe 10 gitu. Seperti punya teman saya, Mr. Amar, ya temannya CC juga. Itu kan dia kampus nomor 1. Jurusan tambang gitu ya. Jurusan tambang nomor 1. Pernah kan satu kelas itu padahal banyak banget ya puluhan orang lah ya, 50-an orang. Itu ya cuma tinggal puluhan orang jumlah studentnya. Iya, 50-an orang cuma tinggal 5 orang. Iya. Susah dikontrol emang. Iya. Benar, oleh karena itu kayaknya jadi inefisien juga ya, tidak efisien. Kurang apa ya? Ya kurang ngena aja gitu. Iya, emang kayak gitu, kerasa juga sih. Apalagi kalau misalnya cerita dikit ya, diselipin cerita dikit. Jadi aku kan selama ini juga ngajar kelas online nih. Jadi dapat kalau misalnya kelas reguler, biasa, sponsor ya. Jadi kalau misalnya ngajar kelas online, misalnya nih maksimal, apalagi speaking kan perlu practice. Jadi kalau misalnya kita online aja, agak susah kalau nggak face to face gitu loh. Nah yang banyak orang ini kesulitannya adalah mereka mau hadir semuanya, plek 12 orang itu, dan pasti yang tersisa kayak paling ya 4 orang, 5 orang di akhir periode itu sebulan. Bang, jadi emang ya gimana ya, nggak efektif juga sih di sisi lain. Cuma kalau private boleh, 1 lawan 1 gini masih agak
Bukan masih agak, masih sangat berefek. Jadi Mr. Kece ini ya membuka private ya, siap-siap untuk membuka private speaking. Oh iya Bu, saya open BO soalnya ya. Oke, balik lagi ke beasiswa Mister. Jadi tadi pilihannya kalau mau ngambil kelas online sama berangkat nunggu, Iya. ditunda, keberangkatan ditunda, dan Mister lebih memilih ditunda saja. Oke, jadi itu kesimpulan. Jadi bukan berarti tidak angkat atau status awardee-nya dibatalkan, tapi masih ada statusnya, tapi ditunda keberangkatannya itu. Saya kunci jawabannya Mister untuk 20 juta rupiah. Wih, mantap. Itu dia. Nah, bukan listen sih. Kemarin kan aku datang ke pernikahannya Mr. Mahmud. Asik sekali. Tapi keduanya Mister ya, karena kan kita tahu Mister ada rencana bahwa kalau misalnya berangkat ke luar negeri itu mau ngajak istri orang. Iyalah, istri orang, masa istri hewan? Oh, ya, istri orang ya, istri Mister maksudnya. Iya atau tidak? Iya.